orangnya baik, orangnya ramah, gitu loh ya. Daripada saya beli sama si A, saya ke B aja deh, ke C aja deh, ke Spiku aja deh. Kenapa? Kayaknya orang itu nanti mindset udah bermain dari alam bawah sadar dia. Halo, selamat pagi. Hari ini saya kedatangan mitra yang sangat spesial. Ya, nggak jauh banget sih dari kita. Lokasinya itu di Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, tapi kenapa spesial? Ya, karena beliau sudah 3 tahun yang lalu ingin bergabung di Crispyku, tapi baru kesampaian sekarang. Dan beliau juga sudah gerilya ke beberapa merek fried chicken. Ya, banyak sekali merek yang beliau sudah datengin, sudah penjajakan, mau bergabung, tapi beliau memilih Crispyku sebagai partner bisnisnya. Kita pengen tahu ya, kenapa kita dipilih sebagai partner bisnis beliau, ya, dan selama 3 tahun itu beliau berjuang bagaimana. Sekarang cita-cita beliau sudah sedikit tercapai ya, untuk memiliki franchise Crispyku. Oke, Bapak Ibu, kita perkenalkan dengan Bapak Sinaga. Silakan Pak Sinaga. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Royman Sinaga, dari cabang Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebetulan saya bersama istri saya yang di sebelah kanan saya, namanya Rika Pandiangan, dan kita mau bersama-sama terfokus untuk menjalankan usaha ini dengan baik. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sinaga dan Ibu Rika atas kedatangannya di kantor Crispyku. Ya, hari ini kita buat podcast buat masyarakat Indonesia, mitra Crispyku dan subscriber kita di seluruh Indonesia. Pak Raymond ya, Pak Raymond, namanya keren Pak. Pak Raymond dan Ibu Rika, ya, sekali lagi terima kasih atas kedatangan di kantor Crispyku. Nah, Pak Raymond dan Ibu Rika, boleh nggak nih cerita-cerita sedikit nih? Dulu 3 tahun yang lalu, setahu saya Bapak udah pengen usaha fried chicken ya Pak ya? Nah, yang saya mau tanya itu kenapa usaha fried chicken yang Bapak analisa atau Bapak pilih? Kenapa nggak usaha yang lain? Seperti itu, ya kan, usaha kuliner itu banyak ya Pak ya? Wah, banyak sekali, ada sate taichan, martabak, gado-gado, atau banyak sekali pokoknya ya. Nah, kenapa Bapak mengerucut kepada usaha yang berbentuk fried chicken ini? Terima kasih Pak Alex. Kenapa saya memilih fried chicken ini sebagai bisnis yang aku gemari? Karena fried chicken ini paling dicari orang. Kemudian kebutuhan makanan, atau setiap orang pasti butuh makan. Itu dulu pertama. Yang kedua adalah dalam sistem fried chicken sangat gampang untuk dijalankan. Tentu kenapa saya pilih fried chicken khususnya Crispyku, karena memang saya sudah pelajari sistem Crispyku, sangat-sangat gampang. Jadi kita hanya pesan paket pertama, kemudian kita dikirim ke sana. Kita hanya menyiapkan kios, kemudian kita bisa langsung buka usaha tanpa kita harus membuat bumbu sendiri, bikin tepung sendiri. Jadi kita hanya menjalankan aja. Tentunya kita di training cara bagaimana untuk membuat Crispyku sesuai dengan yang bagus. Ya, terima kasih Pak Sinaga. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Bapak kan 3 tahun itu yang kita boleh sebut gerilya lah ya. Gerilya untuk menentukan mana pilihan Bapak. Ya benar ya Pak ya. Bapak ke merek Y, ke merek S, ya, ke merek yang lainnya. Nah, itu Bapak boleh cerita sedikit nggak? Ya, mungkin ya nggak usah disebut merek, kode merek aja, misalkan gitu ya, si A, si B, si C gitu. Nah, bagaimana Bapak, maksudnya seperti itu tuh, tolong diceritakan kepada kita, gitu, biar maksudnya yang mau usaha di fried chicken mungkin juga bisa sebelumnya survei dulu segala macam Pak. Jadi awalnya memang saya sudah tertarik di Crispyku.
Kemudian saya cari-cari mereka semua di internet. Saya pelajari satu persatu. Dan memang merek tertentu saya langsung datangin ke sana. Saya pergi ke kantornya, bagaimana saya diperlakukan di sana, bagaimana saya tahu semua. Saya bisa bedakan. Nah, karena memang saya sudah dekat dengan pemilik juga dengan Crispyco, dan saya dilayani dengan bagus. Setiap saya telepon langsung ownernya sendiri loh, bukan karyawan, bukan admin. Kan saya marketing manager, Pak. Pak Alex langsung respon. Saat saya telepon langsung diangkat, langsung saya diarahkan, langsung saya dibina, langsung sangat enak sekali. Karena sebagai saya calon mitra, saya butuh pelayanan seperti itu. Karena bagaimana kita untuk menjalankan bisnis ke depannya kalau misalnya kita misalnya kantornya nggak jelas, pelayanannya nggak jelas, kita butuh misalnya tiba-tiba ayam terus besok diantar ya ini, dan berbagai macam lagi alasannya. Jadi memang dalam memilih franchise pun kita harus memilih yang sigap, ya, yang sigap, kemudian pelayanan cepat, terus semua tertata rapi secara sistem. Terima kasih Pak Sinaga, insight banget nih ya. Jadi Pak Sinaga sendiri informasikan kepada kita ya, kepada masyarakat juga, subscriber kita, kalau pilih franchise itu yang harus yang sigap ya Pak ya. Yang kalau ditelepon diangkat ya, kalau di WA ya dibales seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Crispyco bisa mensupport bisnis Amin. Pak Sinaga dan Ibu Rika ya. Memang ya dalam bisnis ya memang seperti itu, tapi dalam bisnis itu 1 tambah 1 tidak sama dengan 2 Pak. Seperti itu ya. Dalam profesional pasti ada kendala-kendala seperti itu ya. Jadi harus ada penuh kesabaran ya kan. Pasti mengenai bahan baku segala macam kita pasti akan support Bapak seperti itu. Tapi dalam analisa Bapak mencari franchise yang terbaik itu sudah cukup bagus ya Pak ya. Dilihat juga kantornya di mana, jelas apa enggak ya Pak. Pas itu orangnya bagaimana ya, pelayanannya ya. Itu Bapak perhatikan sekali ya Pak ya. Jadi tidak asal-asalan ya Pak ya. Oke ya. Terima kasih juga kalau kita dipilih sebagai partner bisnis Bapak ya. Kita akan support Bapak sehingga Bapak bisa berkembang dan maju. Walaupun memang kita udah adakan pendalaman materi ya Pak. Nah itu bahwa kita tidak seperti makan mie instan ya Pak. Begitu buka langsung maju ya. Tapi memang ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak begitu ya. Nah tadi pendalaman materinya kira-kira bermanfaat nggak nih Pak buat Bapak? Kalau dibilang pendalaman materi yang kita bahas tadi sangat-sangat bermanfaat. Memang sebelumnya saya sudah ada pandangan ke sana, tetapi lebih jelas tadi pada saat Pak Alex menjelaskannya sehingga dalam pikiran saya jadi komplit. Jadi mungkin ini tingkat actionnya di lapangan, yang pasti materi tadi sangat bermanfaat dan itu hanya saya dapatkan di Pak Alex. Oke, bermanfaat ya Pak. Ada 5 poin tadi yang kita mesti perhatikan ya Pak ya. Nah, 5 poin itu yang bisa membuat kita bisa berkembang, bisa maju seperti itu ya Pak. Nah, tadi Bapak juga sudah sebut juga kenapa memilih Crispyco ya Pak ya. Mungkin sebagian sudah Bapak sebutkan, tapi boleh nggak nih Pak, apalagi yang Bapak bisa berikan ke kita? Kenapa kok kita dipilih selain yang tadi Pak? Mungkin dari rasa ayamnya yang enak atau bagaimana? Selain yang tadi tentu Crispyco sebelumnya saya pecinta ayam. Saya pecinta ayam. Jadi saya sudah coba-cobain semua ini itu dan memang bukan saya bilang yang lain kalah. Oke lah, standarnya semua sama. Tetapi saya lebih memilih Crispyco karena apa? Dari segi rasa yang kunikmati dibanding saya yang makan yang merek A, B, C, D, E, bahwa Crispyco itu lebih masuk meresap secara rasa, bumbu juga iya, dan rasa ya, maksudnya asin, garamnya semua pas. Teksturnya bagus, kelihatan secara kasat matanya juga bagus, indah. Dan kalau dipadukan sama makan nasi pas sekali. Karena kenapa? Saya bilang begini. Saya beli merek A. Memang kalau hanya makan ayam itu doang enak. Tetapi kalau kita makan pakai nasi, seperti
harus banyak kita makan baru nyambung sama hambar. Nah, itu makanya saya bilang kalau crispy-ku benar-benar pas makan pakai nasi. Itu benar-benar paket yang sangat luar biasa, paket yang tidak bisa dipisahkan nasi dan ayam. Iya. Musuhnya ayam itu musuhnya nasi, Pak. Iya. Iya, Pak Sinaga. Insight-nya sangat tertarik sekali. Sebelumnya Bapak udah pernah makan ayam crispy kan ya? Sudah ya. Jadi karena kalau mau ambil franchise itu kan harus dilihat dari sisi beberapa faktor ya. Manajemennya bagaimana, ya kan? Supportnya bagaimana, pas itu rasa ayamnya bagaimana, gitu. Karena yang franchise yang murah-murah juga banyak. Tapi rasa ayamnya ya mungkin berbeda seperti itu ya. Jadi kita harus lihat dari beberapa faktor ya. Pak Sinaga sudah mengalami sendiri 3 tahun beliau mencari partner bisnisnya yang mana yang cocok, dan terima kasih sekali kita dipilih sebagai partner bisnisnya Pak Sinaga ya. 3 tahun Pak Sinaga memantau pergerakan Crispy-ku dan kompetitor yang lain bagaimana, seperti itu ya Pak ya. Sebagai tambahan Pak Len, Iya, siap. kenapa juga saya beli Crispy-ku? Banyak merek-merek lain yang mungkin naik turun, tapi saya perhatikan udah sekian lama Crispy-ku tetap eksis. Itu menandakan bahwa tentu manajemennya bagus ya. Siap. Dan juga support yang lain yang mendukung semua mitra-mitranya. Kalau tidak seperti itu pasti udah hilang dari perjalanan. Jadi mungkin Tidak bertahan ya Pak ya. Ya. Oke, Pak, boleh tahu motivasi Bapak bergabung nih apa Pak? Kalau motivasi saya tentu kita kan untuk memperbaiki taraf hidup Iya. yang lebih baik. Menambah penghasilan ya Pak ya. Penghasilan. Karena sekarang kan, apalagi zaman sekarang kebutuhan kita itu sudah semakin banyak. Tentu kita harus imbangi dengan penghasilan yang cukup juga. Salah satunya adalah UMKM. Walaupun saya sekarang karyawan di sebuah perusahaan, tetapi tetap yang saya pikirkan itu adalah yang lebih baik lagi pendapatannya. Makanya saya pikirkan, saya cita-citakan untuk memiliki sebuah bisnis. Makanya saya pilih bisnis UMKM ini. Salah satunya adalah fried chicken di bidang makanan, di bidang kuliner. Itu yang lebih baik karena kuliner tidak ada matinya. Kalau bisnis lain pada saat kondisi COVID begini pasti ada matinya. Tetapi kalau bisnis kuliner mau COVID mau tidak COVID Tetap mesti makan ya Pak? Mesti makan. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman, apa yang menjadi motivasi saya adalah bahwa saya pengen menaikkan taraf hidup yang lebih bagus di samping kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya Bapak seorang karyawan tapi berpikirnya luas gitu ya. Bagaimana kita mau berusaha menjadi entrepreneur ya Pak ya, menjadi pengusaha, menjadi bisnismen ibarat kata, atau wira swasta seperti itu ya. Nah, tetap karyawan ya. Banyak juga Pak mitra kita yang karyawan tapi memiliki usaha Crispy-ku juga maju Pak, seperti itu ya. Bahkan beliau suami istri karyawan Pak ya di daerah Kodamar ya, tapi penjualannya fantasi sekali, bagus sekali gitu ya. Nah, mereka bisa, kita pun harus bisa Pak, seperti itu ya. Tapi memang nggak gampang Pak ya, banyak tantangannya seperti itu karena berada di 2 kaki ya. Mungkin Ibu Rika nanti mungkin bisa membantu usaha Bapak ya, seperti itu ya. Gitu, karena saya yakin kalau usaha ditekunin serius, manajemen yang bagus Bapak pimpin di sana nanti, karena Bapak membuka usaha itu sama aja membuka perusahaan Pak gitu, sama membuka perusahaan mungkin, tapi skalanya mungkin belum besar, tapi skala kecil, tapi sama aja sistem manajemennya itu sama kayak Bapak membuka suatu company, suatu perusahaan seperti itu ya. Bapak harus handle apa? Stoknya, berarti purchasing Bapak ya. Bapak harus handle apa? Marketingnya Bapak juga ya. Nah, Bapak harus handle apa lagi? Operasionalnya ya, segala macam, masaknya segala macam harus bagus ya. Itu Bapak juga di awal, kebersihannya segala macam ya. Pas itu apalagi ya banyak yang Bapak harus handle karena Bapak sama aja membentuk suatu sistem perusahaan. HRD Bapak juga, karena Bapak harus, kalau misalnya karyanya nggak bagus, Bapak harus nilai. Bapak mesti cari karyawan lagi ya. Itu sama aja Bapak sebagai direktur sebenarnya, tapi Bapak menempatkan diri, kalau menurut saya ya Pak, di awal usaha itu Bapak sebagai operational manager ya. Jangan Bapak menempatkan diri sebagai, oh saya owner ya. Memang saya tahu Bapak owner, tapi
kalau di awal usaha Bapak harus melakukan sebagai operasional manager karena Bapak harus handle semuanya seperti itu. Ya nanti sistemnya udah bagus segala macam, baru Bapak naik posisi menjadi direktur seperti itu. Ya, nah mudah-mudahan aja nggak cuma satu cabang, ya kan? Bisa 2-3 cabang, kita nggak tahu gitu ya. Oke, Bapak Ibu promosiin outletnya. Nah, outletnya di mana nanti boleh bilang di sini gitu loh, seperti itu. Juga action. Untuk alamat lengkapnya bisa dilihat di bawah ini. Catat ya, jangan lupa ya. Nanti opening bisa datang ke sana, kita nikmati di sana, kita coba dulu di sana. Di sana ada rasa ayam geprek, crispy cook original, ada juga barbecue, keju, dan lain-lain. Jadi kita tunggu ya guys ya, datang ke sana, kita bertemu di sana. Selain bisa makan di tempat, kita juga melayani pesanan untuk meeting kantor, acara ulang tahun, hitanan, dan untuk acara-acara sekolah. Silakan diorder ya. Terima kasih. Siap. Oke, Pak Sinaga, banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan hari ini. Ya, dari seorang karyawan dan sudah 3 tahun analisa bisnis fried chicken di beberapa merek di Jakarta. Ya, nah jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini. Ya, dan Pak Sinaga ingin memberikan pesan buat kita semua bagaimana untuk berani berbisnis, bagaimana untuk memulai bisnis. Mungkin Pak Sinaga bisa berikan kita suatu insight. Silakan Pak Sinaga. Nah, ini yang paling penting. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, khususnya dalam pengembangan bisnis. Karena pemerintah pun mendukung sepenuhnya bisnis kecil atau UMKM, yang kita sebut UMKM ya. Jadi jangan takut dulu, mari berjuang. Belajar itu nanti. Banyak orang berhasil dari jatuh bangun. Kalau kita tidak pernah mengecap jatuh bangun, kita tidak akan pernah tahu di mana kekurangan kita, di mana akan kita perbaiki. Jadi bisnis itu sangat luar biasa. Dibanding memilih hanya karyawan, bisnis jauh lebih bagus untuk tentunya penghasilan, tentu untuk pengembangan mindset juga. Bisnis adalah tempatnya. Jadi teman-teman semuanya, mari mencoba. Coba dulu, pahami pelan-pelan sambil berjalan. Terima kasih. Siap, ya, insight yang sangat bermanfaat buat kita semua, ya Pak. Harus berani mencoba, ya Pak, baru bisa tahu gitu ya. Kalau kita nggak coba-coba, ya kita nggak tahu berhasil apa enggak, seperti itu ya Pak ya. Kalau belum berhasil, coba lagi, bangkit lagi ya. Jadi jangan gagal tapi diem Pak ya. Tapi gagal itu adalah suatu pelajaran kehidupan ya. Semua orang pernah gagal ya. Nah, tapi kita bangkit lagi. Dan bagaimana caranya supaya bangkit? Bapak harus mempunyai mental seorang pengusaha seperti itu ya. Oke, para subscriber, kita sama-sama nanti ngomong ke kamera 2 ya Pak. Salam sukses, maju terus, sukses terus. Oke? Salam sukses, maju terus. Yeay. Mari bergabung bersama Crispy Cook. Crispy Cook, rajanya ayam crispy.